Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Ibu Bapak dan saudara-saudari pada misa Minggu Paskah ketiga ini. Perayaan Ekaristi hari ini akan dipimpin oleh Pastor Albert Maria Rua dan didampingi oleh Pastor Albert Arina, Pastor Yan Sulopagana, dan Pastor Dominikus Nathan Sande. Mari kita berdiri dan menyanyi O Puang Sirampunkan Sulolalan nomor 80. Sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus bersama kamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini, akan merenungkan bersama-sama kasih karunia Allah yang terus-menerus berusaha mendampingi umatnya, murid-muridnya, agar mereka tidak bersusah hati. Seperti yang kita dengar Minggu Paskah yang kedua yang lalu, mereka tetap terpaksa tutup pintu karena takut pada orang-orang Farisi. Hari ini Tuhan membuka pikiran mereka bahwa Allah senantiasa mendampingi mereka. Dan karena itu mereka pulang dari Emmaus ke Yerusalem penuh sukacita. Moga-moga sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, lebih-lebih dalam keadaan sekarang ini, Allah senantiasa mendampingi kita.
Yang perlu adalah apakah kita seperti para murid sungguh mengajak Tuhan Yesus tinggal bersama mereka karena merasa hari sudah malam dan matahari hampir terbenam. Moga-moga hari ini kita sungguh juga terbuka terhadap sabda Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi kanan Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 348. 348. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan pada kami memuji Dia. kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dia.
Mari sejenak, saudara-saudaraku, dalam hati kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing kita membawa syukur terima kasih kita kepada Tuhan atas kehidupan yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, khususnya seminggu yang lewat ini. Dan mari dalam pernikahan kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang berulang tahun. Karilbe, Kadarman, Rio, Pasca, Lapik, Mark, Christian, Poniman, kita bersyukur bersama CL Batara Randa yang merayakan ulang tahunnya, tahun yang ke-86. Bersyukur bersama Liviana Aprilia, dan bersyukur bersama Yosefi Moskati Akonglean. Kita berdoa moga-moga mereka semua mendapatkan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga merasakan kesehatan dan anugerah dari Tuhan, mereka senantiasa bersandar pada Tuhan. Juga mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon kesembuhan untuk Ibu Luciana Liku Elizabeth I dari Stasi Surup, dan kesembuhan Bapak Antonius Paretta yang sedang sakit dan dirawat di Jakarta. Moga-moga Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan mari pula kita memohon keselamatan abadi untuk mereka-mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ibu Agustina Rante Pemba, yang meninggal tanggal 23 April di Parepare. Markus Doko, untuk keselamatan arwah Honoratus Mantiri dan Ibu Dengen Amagori. Moga-moga mereka semua mendapatkan keselamatan abadi karena kasih karunia Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, melalui sabda para nabi, Engkau menyatakan kepada kami, dan dalam diri putramu yang terkasih, Engkau menyatakan sabda itu. Kami bersyukur atas sabdamu yang hidup, yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami mohon dengan rendah hati, bukalah mata kami terhadap Dia yang hidup mendampingi kami. Bukalah telinga kami yang berbicara kepada kami. Dan bukalah hati kami untuk dapat mengimani dan mengamalkan isi kitab suci dengan sebaik-baiknya, sehingga kami pun boleh menjadi saksi-saksi putramu dimanapun kami berada. Demi Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Bacaan pertama, tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pantekosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 murid Rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah Ia dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah, ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Refrain Mazmur Tanggapan Puji Syukur 859. 859. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita.
Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksanakan di dalam dunia. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksanakan di dalam dunia. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bagi orang benar Tuhan percaya, laksanakan di dalam gulita. Engkau memberitahukan kepadaku, ya Tuhan, jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Bagi orang benar Tuhan percaya, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka. Kamu sebut Bapa, maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercatat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, puji syukur 961. 961. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan bagaimana ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Supaya jelas kasih karunia Tuhan kepada para murid, saya mengajak Anda sekalian untuk terlibat dalam ceritanya, khususnya Injil. Coba bayangkan, ketika Yesus masih berkarya, dia hebat, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Jadi para murid itu sungguh bersemangat mengikuti dia. Sekarang berkata, "Lihat, saya ini muridnya loh." Bahasa Toraja itu, kalau saya pakai bahasa Toraja, mungkin mereka dulu itu seperti mak jago-jagoi mendampingi Yesus, karena Yesus hebat. Bahkan mereka mengharapkan kalau Yesus nanti membebaskan bangsa Israel, paling tidak mereka mendapatkan kedudukan Pak Camat lah, Bupati lah, bahkan mungkin ada yang menjadi gubernur dan seterusnya. Tiba-tiba Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, mati. Dan harus kita tahu bahwa untuk orang-orang Yahudi, mati itu adalah, atau disalibkan itu, bahkan sampai mati, adalah tanda bahwa dia ditolak oleh Allah. Dikutuk oleh Allah. Dan oleh karena itu para murid, bacaan minggu lalu, mengunci pintu karena takut.
Hari ini kita mendengar 2 orang murid pulang kampung ke Emmaus. Mereka menyingkir karena pasti dicari-cari. Dulu mak jago-jagoi. Dulu sok jago waktu Yesus masih hebat. Sekarang dimatikan, dibunuh. Jangan-jangan mereka juga dicari-cari. Mereka pulang ke Emmaus. Harapan yang besar sirna. Maka mereka murung. Mungkin mereka di jalan berkata, apa boleh buatlah, kita pulang saja, mencangkul di Emmaus dan seterusnya. Dan tanpa mereka sadari, Yesus mendampingi mereka, berjalan bersama mereka, bertanya bahkan, apa yang kamu percakapkan? Kleopas, salah seorang muridnya itu berkata, oh kau orang asing di negeri ini, kok tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Dan Yesus terus mengumpan supaya mereka mengeluarkan unek-uneknya. Apa itu? Apa? Dan karena itu para murid, 2 murid itu mengeluarkan unek-uneknya. Yesus itu dulu hebat. Kalian pengikutnya. Bahkan kami berharap dia akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi sekarang ini habislah harapan kami. Dan ketika para murid, kedua murid itu menyerah, habislah harapan kami karena Yesus mati. Ada berita tentang kebangkitan tapi omong kosong karena perempuan memberitakannya. Tidak kelihatan itu Yesus yang hidup itu. Saat para murid menyerah, katakanlah, Yesus menegur mereka dan mulai menjelaskan hidup Yesus yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Dia harus menderita supaya dapat mendapatkan kebangkitan. Mereka berjalan terus dan sampai ketika mereka sampai pada di Emmaus, Yesus pura-pura mau lanjut. Tapi untunglah murid-murid mengajak dia bermalam bersama mereka. Kata-kata mereka itu hebat. Hari, tinggallah bersama kami. Hari hampir malam karena matahari mulai tenggelam. Sebenarnya itulah juga keadaan kita sekarang. Matahari hampir terbenam. Kita sangat susah dengan COVID-19 sekarang ini. Mau buat ini salah, mau buat itu salah, mau mengunjungi tidak boleh, dan seterusnya. Hari hampir terbenam. Yesus diundang untuk bermalam bersama para rasul, bersama Yesus. Dan aneh, dikatakan ketika mereka makan, terbaliklah segala sesuatu. Yesus menjadi tamu, sekarang menjadi tuan rumah yang memimpin perayaan makan itu. Mereka yang dulu murung, mereka berkobar-kobar, mereka bersemangat. Mereka yang dulu meninggalkan Yerusalem, kembali ke Emmaus, sekarang balik ke Yerusalem. Mereka yang sampai di Yerusalem menyatakan kesaksian para murid yang lain di sana, mengatakan kami telah melihat Yesus telah bangkit, telah menampakkan diri pada Simon. Mereka juga berkata, oh kau kira kami kalah? Kami bahkan makan bersama-sama dengan dia. Kami lebih. Hari ini kita mendengarkan situasi rasul murid berubah. Dari kecewa menjadi bersemangat. Dari putus asa menjadi sungguh hidup. Dari murung menjadi bersukaria. Karena Yesus
telah menampakkan diri kepada mereka dan makan bersama mereka. Nampaklah bahwa Ekaristi menjadi sumber kekuatan bagi para kedua murid itu, tempat mereka mengenal Kristus, dan dari situ dia menimba kekuatan untuk kembali ke Yerusalem menyatakan kesaksiannya. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini adalah hari-hari sudah 2 minggu atau 3 minggu, ya 4 minggu lah, kita terbawa oleh arus COVID-19. Kita terkurung, kita susah, kita kecewa, kita terkungkung dengan macam-macam hal. Moga-moga hari ini kita pun seperti para murid, 2 murid dari Emmaus yang pulang ke Emmaus itu berkata, hari telah hampir malam, matahari hampir terbenam. Dan moga-moga karena itu, Yesus pun mau berjalan bersama kita, melanjutkan kehidupan kita ini, memberikan rahmat-Nya kepada kita, memberikan Ekaristi kepada kita, hidupnya sendiri kepada kita, yang membuat kita memberikan ke kita kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Saudara, kita bersama-sama mohon kepada Tuhan, tinggallah bersama kami, hari mulai malam dan matahari hampir terbenam. Moga-moga kalau Yesus tinggal bersama kita, apapun kesulitan-kesulitan kita akan kita hadapi dengan sebaik-baiknya, bukan dengan muram, tetapi dengan bersemangat, karena yakin Tuhan menyertai kita. Semoga demikian. Mari kita bangkit, kita mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga, kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus telah bangkit bagi keselamatan kita. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, semoga mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi dunia di mana kita hidup, ya Bapa, semoga mereka yang diserahi tanggung jawab atas para bangsa benar-benar orang-orang yang jujur, cakap dan bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, semoga mereka di antara kami yang telah beristirahat dalam alam baka, Kau perkenankan memandang cahaya hari yang baru. Marilah kita mohon.
bagi kita sendiri. Ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan hadirnya di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Markus Doko yang meninggal 1 minggu yang lalu. Honoratus Mantir yang meninggal 12 tahun yang lalu. Mama Gori atau Ibu Dengen yang meninggal beberapa hari yang lalu di Bali. Pastor Matius Bakolu yang meninggal 40 hari yang lalu. Mohon doa untuk keselamatan jiwa Ibu Agustina Rante Pemba yang telah meninggal dunia pada hari Kamis. Dan kita juga mohon rahmat kesembuhan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, Ibu Luciana Liku, Elizabeth I, Antonius Paretta. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit senantiasa diberkati oleh Allah, supaya segala usaha yang dilakukan oleh keluarga dan semua saja yang mengusahakan kesembuhan membawa rahmat kesembuhan bagi saudara-saudara kita. Dan kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun, yang merayakan ulang tahun ke-17, Yosefi Muskati Pakong Lean, ulang tahun ke-86 JL Batara Randa, Liviana Aprilia yang merayakan ulang tahun ke-13 pada tanggal 24 April, juga Emi Topayung yang merayakan ulang tahun ke-42, Karilbe Kadarman yang merayakan ulang tahun ke-29, Rio Pascal Lapik yang merayakan ulang tahun ke-14, Mark yang merayakan ulang tahun ke-7, Christian Poniman yang juga merayakan ulang tahunnya. Allah yang Maha Kuasa, semoga Engkau senantiasa mendengarkan doa-doa yang kami lambungkan ke hadapan-Mu, juga untuk mereka yang kami doakan dalam perayaan suci ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam kepada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita persatukan dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 377. 377. Kami semua
Berdoalah saudara-saudari, persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, para murid mengenal kembali Yesus Kristus dalam membagikan roti. Semua kami pun mengenal putramu dan karena itu membawa segala kesulitan dan harapan-harapan kami kepadanya. Karena kami yakin bahwa dia senantiasa mendampingi seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus putramu dan pengantara kami kini sepanjang segala masa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Puji syukur 390. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan perantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga di terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan korban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon, ya Bapa,
Sudilah menguduskan persembahan ini dengan rohmu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah putramu, kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan. Pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Kau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Kau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali. Dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu, saudara-saudari kami, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dan peranan Kristus Tuhan kami. Melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kristus telah bangkit dan menyertai para murid dalam perjalanan menuju Emmaus untuk menghilangkan segala ketakutan dan kebimbangan. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami untuk hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Puji syukur 411. Saudara terkasih, lihatlah,
Inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus yang menyertai kedua murid ke Emmaus sehingga mendapatkan semangat yang baru. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus senantiasa melindungi dan menghantar kita sampai hidup yang kekal. Para murid mengenal kembali Yesus ketika ia membagi roti. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Engkau telah mencampur pembicaraan kami. Dan ketika Engkau membagi-bagi roti melalui gereja, kami mengenal kembali Engkau. Tinggallah bersama kami. Dan bila hari mulai senja, juga bila hari mulai senja, semua kami selalu Kau dampingi dalam seluruh perjalanan hidup kami, hingga kami mencapai tujuan kemuliaan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudara, sesudah kita menerima berkat, masih ada lagi pengumuman dari pastor paroki. Mari kita menyiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita, perayaan Paskah ketiga sudah selesai. Mari pergi, kita diutus. Bakti 559. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baru saja kita merayakan Minggu Paskah ketiga yang dipimpin langsung oleh Pastor Albert Maria Rua. Untuk kita semua umat Paroki Makale dan siapa saja yang mengikuti misa live streaming ini dari rumah masing-masing. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara boleh mengikuti misa live streaming ini dengan kusuk tanpa mengurangi kehikmatan dan kekusukan kita dalam berdoa dan dalam mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita telah membuat jadwal untuk misa live streaming sampai pada tanggal 31 Mei 2020 pada pesta Hari Raya Pentakosta. Itu berarti masih akan ada beberapa kali misa live streaming termasuk pesta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mencermati jadwal yang telah kami sampaikan baik melalui surat maupun secara online agar bisa mengetahui jadwal dan misa live streaming yang langsung diadakan di pusat paroki Hatita Bernoda Santa Perawan Maria Makale. Yang ketiga, saudara-saudari, tanggal 1 Mei hari Jumat kita memasuki bulan Maria. Kami harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membuka masing-masing bulan Rosario, entah secara pribadi, entah bersama-sama dalam keluarga masing-masing. Sehingga kita tidak ketinggalan dalam mengambil bagian doa Rosario di bulan Mei. Untuk siara bulan Maria Paroki Makale, kita akan adakan pada tanggal 3 Mei 2020 langsung dari Paroki Hatita Bernoda Santa Perawan Maria Makale. Seperti biasa akan dimulai jam 9 dengan perarakan patung atau arca Bunda Maria. Kemudian dilanjutkan dengan rosario dan setelah selesai kemudian
dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi sebagaimana biasa. Dan untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa melanjutkan di rumah masing-masing doa rosario sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh gereja. Itu sebabnya mari kita tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita kembali bersama-sama merayakan Ekaristi di tempat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Albert Maria Rua yang memimpin Ekaristi kita pada Minggu Paskah ketiga ini, didampingi dengan Pastor Jans dan Pastor Doni Sande, dengan frater dan para petugas liturgi yang lainnya. Terima kasih juga kepada Paul, Hilman, kru yang telah mengambil bagian dalam misa live streaming ini. Dan juga terima kasih kepada TV Kabel Beta, TV Kabel 3 Sekawan, TV Kabel Sangala, dan TV Kabel Saputra yang mengambil bagian dalam menyebarluaskan misa live streaming ini. Mudah-mudahan semakin banyak umat terjangkau untuk mengikuti misa live streaming ini. Dan dengan demikian doa-doa kita yang kita panjatkan dalam Ekaristi ini juga dari rumah masing-masing senantiasa diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan yang mengasihi dan mencintai kita. Terima kasih juga kepada Yosep Palamba yang dengan setia mendekor gereja ini, altar ini dengan baik, sehingga semuanya menjadi baik dan indah serta sakral dalam merayakan Ekaristi kita. Terima kasih kepada Saudara Jeffrey yang juga senantiasa mempersiapkan liturgi dengan baik, petugas-petugasnya dan lain sebagainya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, dan tertib. Untuk petugas-petugas selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pasti akan dihubungi oleh Saudara Jeffrey. Silakan mempersiapkan diri agar perayaan-perayaan kita ke depan juga semakin bagus dan sempurna. Terakhir, mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa memaklumi dalam situasi dan kondisi. Paul dan kru telah berusaha semaksimal mungkin. Semoga semakin bagus dan sempurna, dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara boleh mengikuti misa live streaming ini dengan baik. Salam kepada seluruh keluarga di rumah masing-masing dan dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang mengikuti misa live streaming ini. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan lagu penutup. Puji syukur 672, 672.